Kisah berawal dari wanita ini, dia adalah seorang penipu kelas kakap, sebut saja namanya Sri. Dan dia adalah adiknya yang bertugas sebagai wanita penggoda. Mereka adalah keluarga yang bersekongkol untuk menipu para lelaki dari golongan orang paling kaya untuk dirampas hartanya dengan cara yang sangat licik. Kali ini Sri sedang merencanakan penipuan yang kedua. Dia berusaha memancing amarah suami yang sedang mabuk berat. Sang suami yang tak sadar terbawa dalam permainan Sri, hingga melempar botol ke arah Sri namun tak mengenainya. Dengan cara licik Sri melukai kepalanya dengan botol tersebut, dan akhirnya Sri membawa sang suami ke jeratan hukum. Lagi-lagi Sri menang dan mendapatkan harta berlimpah dari sang suami. Tak berhenti di situ, Sri yang sudah semakin kaya dan berpenampilan jauh lebih elegan mencari mangsa yang ketiga. Kali ini targetnya keluarga paling kaya, yang mempunyai anak laki-laki yang menjadi duda. Sri pun datang berkunjung ke rumah keluarga kaya tersebut. Sri disambut dengan hangat oleh keluarga kaya tersebut, terutama sang nenek yang melihat penampilan Sri langsung terpukau. Mereka pun berkenalan satu persatu. Walaupun kakak sang duda begitu agresif, membuat Sri agak sedikit takut. Untungnya nenek dan kakek langsung mengajaknya untuk duduk bersama. Sang nenek yang menyukai Sri langsung akrab, berbincang dengan canda tawa. Sementara Sri hanya membalas satu dua patah kata dan tersenyum, sedangkan si pria duda yang akan dijodohkan dengan Sri hanya bersikap dingin melihat mereka berdua. Namun tiba-tiba pria duda menyela, "Aku tak ingin memikirkan yang lain, saya hanya fokus pada putriku." Keadaan pun menjadi canggung. Perlu diketahui pria duda ini mempunyai putri yang mempunyai sifat pendiam dan tertutup, namanya Sinta. Sinta ditinggal pergi ibunya karena kecelakaan dan sang ibu meninggal dunia. Sang kakek pun berinisiatif memanggil sang cucu melangkah pergi. Namun tak jadi, ketika mendengar sang ayahnya Sinta ini berkata, "Sinta sedang belajar, tidak usah dipanggil. Saya juga tahu kalau Sinta tidak suka orang yang belum dikenalnya, jadi percuma memanggilnya." Sang kakak membalas ucapan sang pria duda ini, hingga terjadi ketegangan di antara mereka berdua. Keadaan yang semakin tak karuan, sang nenek langsung berinisiatif untuk mengajak pergi pria dan gadis tersebut. Namun sebelum pergi, Sri diberitahu agar lebih berhati-hati. Sri pun bergegas berdiri, tiba-tiba terhenti oleh ucapan sang kakak perempuan. "Sri, kamu harus lebih berhati-hati karena keluarga ini menyimpan sebuah rahasia yang lama tersimpan dan luka lama yang terpendam. Jika kamu ingin selamat, jangan berbuat macam-macam," ucap sang kakak kepada Sri. Sri pun langsung kena mental, tak tahu apakah dia akan melanjutkan misinya untuk menguasai harta dari keluarga ini. Dia pun berusaha menyembunyikan kepanikannya dan bergegas pergi. Sementara itu saat malam tiba di sebuah ruangan rumah di, sang nenek terus menekan pria duda ini. "Kita panggil saja dia, namanya Tony." Nenek tetap ngotot kalau Tony mau tidak mau segera berkenalan dan menikah dengan Sri. Sementara itu Tony tetap tidak mau dan dengan beralasan putrinya Sinta, hingga Sri mendengarkan semua perbincangan mereka. Sementara sang kakek hanya menyaksikan perdebatan itu. Nenek yang semakin emosi terus memaksa Tony. Malam itu juga pas perayaan ulang tahun putrinya. Nenek berharap Tony memberikan kejutan pada putrinya, namun tiba-tiba Sinta turun dari tangga berjalan dengan diam. Suasana jadi hening. Sinta kemudian mendekati Lilian, ucapkan terima kasih dan meniupnya. Setelah meniupnya, Sinta tanpa berkata-kata lagi, langsung pergi meninggalkan mereka semua, berjalan naik ke lantai atas. Tony pergi, Sinta termenung di kamar melihat dari balik jendela hujan deras malam itu. Dia mengingat mendiang sang ibu tercinta yang telah meninggalkannya untuk selamanya. Sementara di sisi lain sang nenek terkena serangan jantung karena tensi darah tinggi, hingga harus secepatnya dilarikan ke rumah sakit, dan Sri yang ditinggal di rumah diberi pesan untuk mematikan kompor yang belum sempat mereka matikan. Sri yang tak pernah memasak kebingungan untuk mematikan kompor gas tersebut. Dia ketakutan melihat api. Tak lama tiba-tiba datang Sinta dengan cepat mematikan kompor gas itu, dan Sri hanya tersenyum melihat Sinta. Dan ternyata Sinta mengetahui apa yang dilakukan Sri saat menaburkan bubuk berbahaya ke dalam sebuah wadah. Sinta pun menanyakan pada Sri apa yang ditaburkan. Sri terkejut mendengar pertanyaan Sinta. Dengan wajah kebingungan dia tak bisa menjawab. Sinta akhirnya pergi. Setelah beberapa saat, Sri dan Sinta makan bersama. Saat Sri mencoba mencicipi makanan, dia tampak ragu. Namun Sinta tanpa ragu-ragu langsung mencicipinya. Sinta bercerita banyak tentang keluarga mereka. Keluarga kaya yang menyimpan banyak rahasia kelam. Bahkan Sinta bercerita bahwa sang nenek bisa mengetahui apa yang disembunyikan orang. Sri pun terkejut dan ketakutan.